Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari jurusan PTIK 6A yang beranggotakan 3 orang. Saya Nur Adila dengan NIM 2523003. Saya Rani Haranti dengan NIM 2523011. Dan saya Nurul Maimunisya dengan NIM 2523027. Nah, kami di sini akan memperlihatkan hasil dari rental mobil kami menggunakan aplikasi Apache NetBeans dan juga menggunakan SAMPP sebagai database-nya. Yuk simak video kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi kami ini dibangun gitu. Nah, jadi kan tadi kan kami membuat aplikasi mengenai rental mobil gitu. Jadi di sini ada source package yang berisikan database, image, sama tampilan. Jadi di dalam database ini ada koneksi db.java. Nanti disinilah program yang akan menyimpan data-data yang kita inputkan di dalam formnya, nanti akan tersimpan ke dalam database. Nah, ini dia terkoneksi ke database menggunakan SAMPP. Nih, menggunakan exam. Nanti ketika kita membuka localhost, maka akan terdapat database aplikasi tersebut. Nah, di sini adalah tampilan DB Rental, di mana ada tabel admin. Nah, nanti di tabel admin itu yang berisikan password dan juga username. Nih, admin, passwordnya 12345. Kemudian ada tabel mobil yang berisikan data-data mobil. Kemudian ada tabel penyewa yang berisikan data-data penyewa. Dan juga ada tabel transaksi yang berisikan transaksi atau fakturnya gitu, nomor-nomor fakturnya. Kemudian di sini ada image, karena kan aplikasi ini kan menggunakan background gitu. Jadi backgroundnya itu akan masuk ke sini. Ini dia bagian background. Kemudian ini ada bank, ini logo, dan juga ada menu untuk back. Kemudian ada refresh atau reload. Nanti gambar ini tuh sebagai simbol atau yang akan menjadi tombol gitu. Kemudian ada package tampilan, di mana package tampilan ini berisikan form-form dari aplikasinya gitu. Ada form login, ada form menu, ada form mobil, ada form penyewa, transaksi. Ini transaksi menggunakan .java. Baiklah, di sini saya akan menjalankan aplikasi yang telah kami buat. Di sini kita jalankan dulu aplikasinya. Nah, pertama di sini ada halaman form login untuk si admin. Di sini kita masukkan username-nya misalnya admin, terus passwordnya 12345. Setelah itu kita klik login. Di sini kan ada tampilan pesan login berhasil, kita klik OK. Nah, setelah login berhasil, kita masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ada tanggal hari ini dan jam hari ini. Nah, di sini juga ada total mobil yang tersimpan ke dalam database yang telah kita buat. Di sini ada total mobilnya ada 4, total penyewanya 4, total transaksinya ada 2. Nah, di sini ada menu. Di sini ada menu logout untuk keluar dari aplikasi yang telah kita buat ini. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagian data mobil. Nah, di dalam data mobil ini tampilan halaman data mobil. Misalnya kita masukkan nomor mobilnya yang mau disewa oleh penyewa, misalnya D6. Nah, misalnya mereknya Innova. Nah, di sini plat nomornya kita buat misal D2345YU. Nah, di sini kita tetapkan harganya yaitu 300.000. Nah, setelah data yang kita buat, kita klik simpan. Nah, di sini penyimpanan data berhasil, kita klik OK. Nah, yang telah kita inputkan tadi akan masuk ke tabel yang di sini. Nah, setelah itu kita coba button untuk reset. Misalnya kita pilih yang ID mobil D6 ini kan, kita klik, terus kita reset. Nah, setelah itu untuk hapus, kita pilih dulu data yang mana yang mau kita hapus. Misalnya
data ID mobil yang D2 ini. Kita klik, terus kita klik button hapus. Nah, di sini kan ada pesan apakah Anda yakin menghapus data D2. Jika kita mau hapus, kita klik yes. Nah, setelah itu jika kita mau edit data mobil ini, misalnya kita mau edit ID mobil yang D5, kita klik, terus kita rubah misalnya mereknya Xpander. Terus plat nomornya juga kita rubah jadi BB4354DE. Terus kita klik edit. Nah, di sini perubahan data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk data penyewa akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi mengenai form transaksi. Di sini tampilan dari form transaksi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini saya melanjutkan bagian data penyewa. Nah, di dalam data penyewa ini ada ID penyewa, nama, alamat, nomor HP, NIK, dan jaminan. Nah, di sini kita misalnya tuliskan ID penyewanya, misalnya H0, kita buatkan H06. Kita tuliskan nama penyewanya, misalnya Suci, lalu alamat. Lalu kita isikan nick-nya. Lalu di sini kami membuat ada jaminan dalam form data penyewa ini. Ada pilihannya, yaitu ada KTP, SIM, KK, dan STNK. Misalnya kita pilih KTP. Di sini kita pilih simpan. Nah, di sini akan muncul data berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Nah, sudah tertera di halaman ini penyewa bernama Suci tadi. Lalu kalau untuk mereset, menghapus, kita bisa klik button hapus di sini. Nah, data berhasil dihapus. Kalau untuk mengedit nanti sama saja kayak tadi yang data mobil. Lalu kita edit aja di sini. Misal kita ubah nomornya, misalnya 55. Alamatnya Sibolga, lalu namanya misalnya Cantika, lalu kita pilih edit. Nah, maka data berhasil diubah, lalu kita klik OK. Otomatis di sini nanti yang pertama tadi kan namanya Mesa. Nah, setelah kita edit jadi berubah Cantika dan alamatnya juga berubah di Sibolga. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke halaman transaksi. Kan ini sudah kita buat nih penyewanya. Lalu kita masuk ke halaman transaksi dengan mengklik tombol button yang ini. Lalu kita masuk ke form transaksi rental mobil. Nah, di sini di transaksi ini kita ada pilihannya nomor transaksi, penyewa, mobil, harga per hari, tanggal sewa, lama sewa, dan total bayarnya. Pertama kita isikan nomor transaksi, misalnya H06, lalu kita pilih penyewa, kita pilih H05, kita pilih penyewa H05 Cantika ini, terus kita pilih mobilnya apa. Di sini ada banyak pilihan mobilnya, kita misalnya pilih yang Innova, terus otomatis nanti harga per hari dari rental mobil Innova tadi sudah tertera otomatis di sini, yaitu 300.000. Lalu kita isikan tanggal sewanya berapa, dimulai dari tahunnya 2026, bulan 05, terus 28 misalnya. Lama sewanya berapa, misalnya kita tentukan 2 hari. Nah, otomatis nanti total bayarnya itu muncul di sini. Lalu kita klik simpan. Karena ini sudah digunakan, jadi kita pilih yang lain aja. 4 misalnya. 3. Lalu kita pilih expander sama seperti tadi, lalu kayak gitu. Udah kita simpan. Nah, data transaksi berhasil disimpan.
otomatis nanti muncul di sini. Nah, nih. Lalu selanjutnya kalau mau ngedit juga bisa, misalnya kita edit lama sewanya, misalnya 5 hari, terus kita klik edit, data transaksi berhasil diperbarui. Oke. Lalu kalau untuk mereset, yang reset ini kan udah ada datanya di sini. Lalu kita pilih tombol button yang reset, maka otomatis yang di sini tuh hilang. Akan terreset semua karena supaya bisa kita klik atau menampilkan data orang yang mau menyewa rental mobil yang lain. Nah, setelah itu pada tombol cetak PDF ini kita pilih dulu data mana yang kita mau cetak PDF-nya. Misalnya H03 ini. Terus kita klik cetak PDF. Nah, selanjutnya ini kita pilih mau di mana kita simpan. Misalnya di D. Lalu kita pilih save. Faktur berhasil diekspor ke PDF. Nah, otomatis nanti faktur yang kita ekspor tadi ada di file PDF. Sudah ada di file Explorer, terus di sini. Nah, otomatis nanti faktur itu berubah menjadi file PDF dan bisa kita kirimkan ke orang yang mau merental mobil kepada kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian hasil pendemoan aplikasi yang kami buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.